Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami bersyukur bisa hadir kembali di tengah-tengah Anda bersama sahabat Matematika Channel belajar matematika yang selalu setia dan siap mendampingi Anda belajar untuk menjadi hebat dalam matematika. Pada kesempatan yang baik ini, sahabat Matematika Channel kembali ingin berbagi untuk Anda dengan menyajikan pembahasan bangun ruang sisi lenggong untuk edisi yang kedua, yaitu luas permukaan bangun ruang sisi lenggong yang terdiri dari luas permukaan tabung, luas permukaan kerucut, dan luas permukaan bola. Yang dalam pembahasan ini nanti insya Allah akan kita sajikan juga animasi sebagai peragaan bagaimana menurunkan rumus dari masing-masing bangun serta pendekatannya, sehingga insya Allah akan lebih mudah untuk dipahami. Dengan satu harapan, mudah-mudahan apa yang bisa kita bagikan ini bermanfaat bagi siapa yang membutuhkan. Karena prinsip bagi kami, sekecil apapun kebaikan yang kita bagikan untuk orang lain, insya Allah bernilai amal soleh. Dan bila Anda tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan amal soleh melalui video ini, silahkan video ini Anda bagikan kepada yang lain, yang insya Allah sesuatu yang mungkin kita pandang kecil dan remeh, tapi bisa besar dan luar biasa bagi orang lain. Baik, selengkapnya mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan luas permukaan bangun ruang sisi lenggong, yang insya Allah nanti kita sajikan animasi yang menjelaskan bagaimana kita mendapatkan rumus luas permukaan dari masing-masing bangun. Mari kita mulai pembahasannya dari bangun yang pertama, yaitu luas permukaan tabung. Perhatikan, kita punya sebuah tabung. Untuk menurunkan rumus luas permukaan tabung, kita harus mengurai sisi tabung ini menjadi jaring tabung. Caranya, kita lepas alas dan tutup dari tabung ini. Ya, alas sudah kita lepas. Kemudian tutup juga kita lepas. Kita dapatkan dua buah daerah lingkaran. Berikutnya, selimut tabung ini kita belah menurut arah garis tinggi dan kita bentangkan. Kita buka, kita bentangkan, menghasilkan sebuah bangun persegi panjang. Jadi berdasarkan peragaan ini, bahwa jaring-jaring tabung yang kita peroleh dari hasil melepas alas dan tutup, kemudian menggunting selimutnya menurut arah garis tinggi, menghasilkan dua buah daerah lingkaran dan sebuah persegi panjang. Yang mana ukuran dari selimut tabung yang berbentuk persegi panjang ini, panjangnya adalah keliling alas tabung yang berupa lingkaran, sehingga panjang dari selimut tabung adalah 2πr. Ingat, rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Sedangkan lebar dari selimut tabung yang berbentuk persegi panjang ini adalah tinggi dari tabung, yaitu T. Maka luas tabung atau luas permukaan atau luas sisi tabung adalah sama dengan luas selimut tabung ditambah luas alas
ditambah luas tutup. Karena alas dan tutup tabung adalah dua buah lingkaran yang sama ukuran, maka dapat kita nyatakan menjadi luas selimut tabung ditambah 2 kali luas alas. Luas selimut tabung yang berbentuk persegi panjang berarti panjang kali lebar, sedangkan luas alas merupakan luas lingkaran, maka luas selimut tabung adalah panjang kali lebar dengan panjang 2 PR dan lebarnya T, sehingga luas selimut tabung adalah 2 PR dikali T. Luas alas dari tabung yang berbentuk lingkaran, demikian juga tutupnya adalah pi R kuadrat. Luas selimut tabung dan luas alas kita substitusikan. Maka luas tabung sama dengan luas selimutnya adalah 2 pi RT ditambah 2 kali luas alas berarti 2 kali pi R kuadrat. Perhatikan dengan seksama. Di sini ada faktor sekutu dari 2 pi RT dan 2 pi R kuadrat, yaitu 2 pi R. Sehingga 2 pi RT kita nyatakan sebagai 2 pi R dikali T, dan 2 pi R kuadrat kita nyatakan sebagai 2 pi R dikali R. 2 pi R adalah faktor sekutu. Dengan sifat distributif kita faktorkan, menghasilkan 2 pi R dikali dalam kurung T plus R. Dengan demikian, luas tabung yang terdiri dari luas selimut ditambah 2 kali luas alas adalah sama dengan 2 pi RT ditambah 2 pi R kuadrat, atau sama dengan 2 pi R dikali dalam kurung T plus R. Anda bisa menggunakan salah satu dari rumus ini. Bisa dengan yang pertama adalah luas tabung sama dengan 2 pi RT ditambah 2 pi R kuadrat, atau yang kedua menggunakan rumus luas tabung sama dengan 2 pi R dikali dalam kurung T plus R. Tetapi yang perlu Anda pahami dengan pasti adalah bahwa luas permukaan tabung adalah jumlah dari luas selimut tabung dan 2 kali luas alas, yang mana luas selimut tabung adalah 2 pi R dikali T, sedangkan luas alasnya adalah luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Sehingga ketika Anda lupa rumus yang sudah jadi seperti ini, ketika lupa Anda tetap bisa bekerja, yaitu dengan cara mengkonstruksi luas selimut tabung dengan luas alas dan tutup tabung. Baik, kita berikan contoh soal. Perhatikan gambar, tentukan luas permukaan tabung pada gambar. Di sini sudah sangat jelas gambarnya. Kita selesaikan dengan kita data unsur-unsur yang sudah diketahui ukurannya, yaitu jari-jari tabung adalah 7 cm dan tingginya 10 cm. Ditanyakan luas permukaan tabung. Ya, kita tulis rumus luas permukaan tabung. Luas tabung yaitu 2 pi R dikali dalam kurung R plus T. Kita substitusikan 2 kali 22/7
dikali R-nya adalah 7, dikali dalam kurung R plus T berarti 7 ditambah 10. 7 kita coret, 2 kali 22 adalah 44. 7 ditambah 10, 17. 44 dikali 17, hasilnya 784. Jadi, luas permukaan tabung pada gambar adalah 784 cm persegi. Bagaimana? Mudah kan? Iya, mudah. Karena soal ini relatif masih sederhana, masih dasar. Tinggal kita mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus. Ya baik, sementara demikian untuk pembahasan tabung dan kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Lanjut. Yang kedua, luas permukaan kerucut. Perhatikan gambar kerucut berikut. Kerucut dengan jari-jari alas adalah R dan panjang garis pelukisnya S. Untuk menurunkan rumus luas permukaan kerucut, caranya lepas alas kerucut yang berupa daerah lingkaran. Kemudian selimut kerucut kita buka dan kita bentangkan. Hasil dari kita membuka kerucut tadi menghasilkan jaring-jaring kerucut, yaitu 1. Alas kerucut berupa daerah lingkaran yang berjari-jari R. 2. Selimut kerucut berupa juring lingkaran besar berjari-jari S, yaitu garis pelukis dari kerucut ketika sebelum dibelah. Sehingga luas permukaan kerucut terdiri dari luas lingkaran sebagai alas kerucut yang saya yakin Anda sangat-sangat hafal. Yang kedua adalah luas selimut kerucut yang ternyata berupa juring lingkaran besar dengan jari-jari S. Dalam hal ini kita harus menentukan bagaimana ruas selimut kerucut dengan menggunakan juring yang terbentuk ini. Sekarang perhatikan kembali selimut kerucut yang berupa juring lingkaran besar ini. Berikutnya, juring dari selimut kerucut dipotong menjadi 16 bagian yang sama seperti tampak pada gambar. Selanjutnya, juring yang sudah dibagi menjadi 16 bagian yang sama panjang ini, masing-masing dari potongan juring kita lepas satu persatu, kemudian kita susun sedemikian rupa sehingga membentuk bangun datar tertentu. Bangun datar apakah kiranya? Kita tunggu. Ya, proses sudah selesai dan ternyata menyerupai bangun jajar genjang dengan 1. Panjang alas jajar genjang sama dengan setengah keliling lingkaran alas kerucut, yaitu PR dari setengah kali 2 PR, yang mana 2 PR adalah rumus keliling lingkaran. Dari mana kita tahu bahwa panjang alas dari jajar genjang ini setengah keliling lingkaran? Perhatikan, alas dari jajar genjang ini merupakan bagian dari juring yang dipotong-potong menjadi 16 bagian tadi, yaitu yang berwarna kuning yang terdiri dari 8 potong. Sedangkan
total keseluruhan dari potongan juring tadi adalah 16. Yang mana panjang busur dari juring merupakan keliling alas lingkaran, yaitu 2 PR. Kalau setengah keliling alas, maka sama dengan pi kali R. Yang kedua, tinggi dari jajar ginjang sama dengan jari-jari juring. Sedangkan jari-jari juring sama dengan panjang garis pelukis kerucut, yaitu sama dengan S. Dengan demikian kita bisa menentukan rumus dari luas selimut kerucut atau luas juring tadi dengan pendekatan luas jajar ginjang, yaitu luas selimut sama dengan luas jajar ginjang sama dengan alas kali tinggi, yang mana alasnya adalah PR dan tingginya S, sehingga sama dengan PR dikali S atau sama dengan PRS. Dengan demikian kita dapatkan rumus luas dari selimut kerucut, yaitu luas selimut sama dengan PRS. Dengan telah kita dapatkan bahwa luas selimut kerucut sama dengan PRS dan luas alas yang berupa lingkaran, kita semua sudah hafal rumus luasnya, yaitu PR kuadrat. Maka luas permukaan atau sisi kerucut dengan mudah dapat kita tentukan dengan menjumlahkan luas dari alas kerucut, yaitu PR kuadrat, dan luas dari selimut kerucut, yaitu PRS. Luas kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut sama dengan PR kuadrat ditambah PRS sama dengan PR dikali R ditambah PR dikali S. Kita pisahkan faktor sekutunya untuk kita faktorkan dengan sifat distributif, yaitu luas kerucut sama dengan PR dikali dalam kurung R plus S. Oke, demikian ya tentang bagaimana kita menurunkan rumus luas permukaan dari kerucut dengan menggunakan pendekatan luas lingkaran dan luas jajar ginjang. Luas lingkaran adalah merupakan luas alas kerucut, sedangkan luas jajar ginjang menyatakan luas dari selimut kerucut. Baik, kita coba untuk mengerjakan contoh soal. Diketahui tinggi suatu kerucut adalah 24 cm. Jika panjang jari-jari alasnya 10 cm dan P 3,14, tentukan luas permukaan kerucut itu. Penyelesaian, kita gambar kerucutnya biar mudah untuk mengamati unsur-unsur yang diketahui dan unsur-unsur yang perlu kita cari. Tinggi kerucut 24, jari-jari 10, panjang garis pelukisnya belum tahu, kita beri nilai S. Perhatikan, tinggi kerucut, jari-jari kerucut, dan garis pelukis kerucut membentuk sebuah segitiga siku-siku. Sedangkan untuk menentukan luas permukaan kerucut kita butuh ukuran garis pelukis. Maka panjang garis pelukis dari kerucut kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras boleh, atau menggunakan triple Pythagoras juga boleh, tergantung Anda lebih nyaman menggunakan cara yang mana. Itu datanya kita tulis, yang ditanyakan adalah luas permukaan. Jawabannya, hitung panjang garis pelukis
Di sini saya menggunakan triple Pythagoras. 10, 24, S. Saya biasa kalau menentukan triple Pythagoras dengan menggunakan triple primitif. Karena kalau triple turunan itu ada kalanya kita untuk menghafal pasangannya tidak hafal. Biasanya soal-soal kalau menggunakan triple Pythagoras yang turunan bisa dibawa ke triple primitif yang sering keluar, yaitu 4 triple primitif. Yang pertama adalah 3, 4, 5. Yang kedua 5, 12, 13. Ketiga 7, 24, 25. Dan yang keempat adalah 8, 15, dan 17. Itu biasanya triple primitif yang triple turunannya sering digunakan dalam soal. Nah, contoh ini 10, 24. Ini adalah triple turunan. Maka perlu saya kembalikan ke triple primitif dengan cara apa? Kita bagi triple turunan ini dengan FPB dari dua bilangan yang sudah diketahui, yaitu 10 dan 24. FPB-nya adalah 2. Kita bagi 2 menghasilkan 5, 12, dan 13 primitifnya. S. Artinya bahwa S ini merupakan anggota dari triple turunan yang diturunkan dari triple primitif 5, 12, dan 13. 13 bukanlah nilai S, tetapi 13 adalah nilai S setelah dibagi 2. Maka untuk mendapatkan nilai S, caranya kita kalikan 13 ini dengan pembaginya, yaitu 2. Dengan demikian nilai S adalah 26. Tapi kalau Anda merasa nyaman dengan rumus Pythagoras, silahkan Anda gunakan rumus Pythagoras. Kita merdeka, kita boleh memilih. Kita lanjutkan. Sekarang kita menghitung luas permukaan kerucut. Luas sama dengan PR dikali dalam kurung R plus S. Langsung kita substitusikan nilai-nilainya, yaitu P-nya 3,14, R-nya adalah 10 dan S-nya 26. 3,14 dikali 10 adalah 31,4. 10 ditambah 26 adalah 36. 31,4 dikali 36 hasilnya 1130,4. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 1130,4 cm persegi. Oke, mudah ya? Ya, mudah. Ini soal-soalnya masih relatif sederhana. Kita lanjutkan. Berikutnya yang ketiga yaitu luas permukaan bola. Bagaimana kita menurunkan rumus luas permukaan bola? Ini sebenarnya kalau kita tatap muka di kelas, kita bisa melakukan praktikum untuk menemukan luas permukaan bola. Di sini saya langsung tampilkan hasil dari suatu praktikum, yaitu sebuah jeruk yang kita pandang sebagai bola, kita belah menjadi 2 bagian yang sama. Langkah berikutnya kita membuat beberapa lingkaran yang diameter lingkaran itu sama dengan diameter dari lingkaran belahan jeruk ini, yang merupakan representasi dari diameter bola. Setelah itu kulit jeruk ini kita kupas, kita potong kecil-kecil, kemudian kita tempelkan pada daerah lingkaran yang sudah kita gambar, yang mana diameter lingkaran sama dengan diameter bola, atau jari-jari lingkaran sama dengan jari-jari bola.
langsung kita tampilkan hasil praktikumnya. Ini untuk setengah lingkaran, itu ternyata dia menutup 2 daerah lingkaran. Untuk 1 bola penuh berarti adalah 2 belahan kulit jeruk. Sehingga untuk kupasan dari 1 kulit jeruk penuh bisa menutup tepat 4 buah lingkaran. Nah, dari peragaan ini dapat disimpulkan bahwa luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas lingkaran yang diameternya sama dengan diameter bola atau jari-jarinya sama dengan jari-jari bola. Yang mana luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat. Kalau 4 kali luas lingkaran berarti 4 pi r kuadrat. Jadi luas permukaan bola atau luas kulit bola sama dengan 4 pi r kuadrat. Baik, mari kita coba untuk soalnya. Tentukan luas permukaan bola terbesar yang dapat dimasukkan dalam kubus yang ukuran rusuknya 24 cm. Bola terbesar yang dapat dimasukkan dalam kubus yang ukuran rusuknya 24 cm. Bola terbesar artinya bola itu ketika dimasukkan dalam kubus dia akan tepat bersinggungan dengan ke-6 sisi kubus, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kita gambar. Nah, semacam ini ilustrasinya. Kalau bola ini dia adalah tepat menyinggung atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, sedangkan panjang rusuk kubus adalah 24 cm, maka diameter bola akan sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu 24 cm. Jika diameter bola adalah 24 cm, maka jari-jari bola adalah setengahnya, yaitu 12 cm. Ditanyakan luas permukaan bola atau luas kulit bola. Maka luas bola adalah 4 dikali pi r kuadrat. Kita substitusi ini sama dengan 4 dikali pi-nya adalah 3,14 dikali 12 dikali 12 sama dengan 12,56 dikali 144. Hasilnya adalah 1088,64. Jadi luas permukaan bola terbesar yang dapat dimasukkan dalam kubus tersebut adalah 1808,64 cm persegi. Baik, untuk sementara demikian pembahasan kita tentang bagaimana menurunkan rumus luas permukaan tabung, luas permukaan kerucut, dan luas permukaan bola yang juga masing-masing kita lengkapi dengan satu contoh soal yang mungkin tipe soalnya masih relatif sederhana. Insya Allah nanti kita akan sajikan pembahasan khusus untuk pengembangan soal-soalnya. Ya baik, demikian tadi sudah kita bahas bersama pembahasan tentang luas permukaan bangun ruang sisi lengkung, yaitu luas permukaan tabung, luas permukaan kerucut, dan luas permukaan bola. Bagaimana menurunkan atau menemukan rumus itu, dan juga telah kita lengkapi dengan contoh-contoh soal dasar. Selanjutnya, silakan Anda ikuti kelanjutan pembahasan materi ini di edisi berikutnya, yaitu edisi pembahasan volume bangun ruang sisi lengkung. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain. Insya Allah akan menjadi amal soleh.